baru saja ada deklarasi anti Islamofobia atau anti Islamfobia. Apa itu Islamfobia? Tahu nggak? Ibu-ibu mah taunya harga cabai mahal kan? Sama minyak goreng mahal. Apa itu arti Islamofobia? Fobia Islam itu artinya ketakutan akan Islam. Jadi takut terhadap Islam. Itu yang disebut dengan Islamofobia. Ketakutan yang berlebihan, mempersepsikan Islam ini sebagai sebuah ancaman. Dan Islam ini akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Itu Islamofobia. Nah, Islamofobia itu adanya di barat, Amerika, Eropa, sampai Australia. Dilatar belakangi kejadian 11 September, penyerangan WTC Pentagon oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usamah bin Laden. Sejak saat itu tinggi sekali tingkat Islamofobia di barat. Mereka ketakutan dengan umat Islam, ketakutan dengan ajaran Islam ini, gara-gara aksi teroris Al-Qaeda. Sampai di barat, Bu, banyak demo-demo anti-Islam, anti-hijab, bahkan anti-Islam, anti-hijab, anti-komunitas muslim. Bahkan kalau kita periksa di media sosial itu, mereka menyobek-nyobek Al-Quran, mereka membakar Al-Quran, saking untuk menunjukkan mereka anti-Islam, Islamofobia tadi. Nah, itu kejadiannya di barat. Sampai beberapa waktu yang lalu PBB mengeluarkan semacam resolusi kesepakatan hari anti Islamfobia untuk mengatasi Islamofobia yang berkembang di barat. Sekali lagi latar belakangnya di barat disebabkan aksi teroris penyerangan WTC Pentagon. Nah, muncul pertanyaan, apakah di Indonesia juga ada Islamofobia? Saya cuma pengen nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini takut nggak sama Islam? Enggak kan? Islam ini agama teroris apa agama rahmat? Rahmat dong. Islam ini agama pengacau apa agama damai? Damai dong. Jadi di Indonesia nggak ada Islamofobia, itu nggak ada. Karena mengapa? Kita tahu sejatinya Islam bukan agama khawarij, Islam bukan agama teroris. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita semua sepakat akan perkara itu semua. Nah, hanya saja ibu-ibu, bapak-bapak juga, ada provokator, orang-orang politik yang menggoreng isu Islamofobia ini. Mentang-mentang minyak goreng mahal, tambah mahal nih gara-gara gorengan ini. Gorengan Islamofobia ini seolah-olah ada Islamofobia di Indonesia. Saya pikir enggak ada. Kita semua nyaman-nyaman saja. Nah, hati-hati dengan framing-framing negatif ini. Saya khawatir ini dijadikan oleh oknum tertentu untuk memprovokasi bangsa Indonesia. Bahkan untuk mengadu domba kita semua. Sekarang begini, Islamofobia di barat sudah menurun. Karena mereka menyadari Islam memang bukan agama teroris. Ketika mereka mempelajari Al-Quran, Al-Quran mengajarkan rahmatan lil alamin.
Maka saya ditanya, Ustadz, apa upaya meminimalisir Islamofobia? Upayanya sederhana saja, tampilkan ajaran Islam yang sesungguhnya, yang rahmatan lil alamin. Jangan yang salah. Kan jelas, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah suka yang indah-indah. Coba Nabi, Bu, dicaci maki pengemis Yahudi, enggak dipukul oleh Nabi, malah diempani makan oleh Nabi. Berarti Islam bukan ajaran radikal, ajaran yang rahmah, penuh kasih sayang. Padahal pengemis Yahudi itu buta, kerjanya mencaci maki Nabi, menghina Nabi, menista Nabi, malah disuapin makan. Kejadian di Taif, Nabi disiksa, dilempari batu, berdarah seluruh tubuhnya, mengalir ke terompaknya. Apa Nabi dendam? Tidak. Nabi memaafkan dan mendoakan mereka semua mendapatkan hidayah. Nah, kita punya kewajiban menampilkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Tahsin suratul Islam. Jadi kita ini punya kewajiban untuk memperindah wajah Islam. Karena Islam itu memang indah, maka tampilkan sejatinya ajaran Islam. Namun hanya saja, Bu, ada orang-orang yang flying victim. Waduh, ini bahasanya kekerenan ini ya. Jadi seolah-olah begini, Bu, menebar fitnah. Apa nebar fitnahnya? Begini, rezim sekarang anti-Islam. Saya ingin tanya sama yang begitu itu, anti-Islam yang mana? Islam apanya yang diantiin? Ulama dikriminalisasi. Ulama yang mana? Ya kalau orang berbuat kriminal, apapun gelarnya, apapun jubahnya, ya nggak ada orang yang kebal hukum. Betul nggak kira-kira? Fatimah itu kata Nabi, kalau dia mencuri, aku yang potong tangannya. Ada ribuan ulama anteng-anteng saja. Ada ribuan pesantren, puluhan ribu pesantren, baik-baik saja. Ada ratusan ribu, bahkan jutaan santri, baik-baik saja. Masjid bagus-bagus saja. Ibu-ibu pernah nggak ke masjid dilarang? Pernah nggak dilarang sholat ke masjid? Nggak pernah kan? Baik-baik saja kita sholatnya. Bahkan di Bandar Lampung ini sudah hampir 1000 jumlah masjid dan musola. Baik-baik saja. Bahkan begini, saya ingin mengatakan itu fitnah. Yang mengatakan rezim anti-Islam itu murni fitnah. Coba kalau berpikir sebelum reformasi. Sebelum reformasi itu, Bu, anak SMA yang pakai kerudung paling 5 orang satu sekolah. Ingat gak kira-kira? Kalau ada anak SMA pakai kerudung ditakut-takutin. Awas kamu ya, kalau pakai kerudung susah kamu dapat kerjaan. Ditakut-takutin kan? Itu zaman sebelum reformasi loh. Setelah reformasi bebas pakai hijab. Bahkan sekarang celana sudah panjang semua. Sekolah SMP negeri, SMA negeri udah kayak MTS. Udah kayak Alia. Baik-baik saja kita sekarang. Zaman dulu mungkin muhajirin masih sepi, Bu, yang sholat. Zaman sekarang rame yang sholat, nggak ada kendala apapun. Jadi ini hati-hati dengan narasi-narasi yang di-framing negatif, yang dibingkai, dikasih bumbu-bumbu negatif, yang tujuannya untuk menciptakan keresahan, kecemasan, ketidak saling percayaan satu sama lain. Kita baik-baik saja. Jadi jangan percaya dengan narasi flying victim. Sekarang saya masuk ke poin yang terpenting. Nah, setelah kita punya kewajiban menampilkan Islam yang indah, bagaimana cara meminimalisir Islamfobia? Di pangkal sudah saya katakan, mengapa di barat takut sama Islam? Gara-gara Al-Qaeda ngantem WTC, ngantem Pentagon. Ditambah sekarang ada apa? Ada ISIS ngancurin Irak dan Suriah Timur Tengah. Tambah lagi ada Taliban di Afghanistan. Orang makin fobia dengan Islam. Berarti kita kaum muslimin wajib memerangi kelompok radikal agar orang tidak fobi dengan Islam. Karena Islam bukan agama teroris.
Islam bukan agama radikal. Kita punya kewajiban memerangi itu. Makanya kemarin ya Bu, kelompok-kelompok radikal HTI bubarkan. Khilafatul Muslimin bubarkan. Hampirlah Bu Mareta masuk sana itu. Subhanallah. Bubarkan. Karena ngapa? Itu bibit. Mereka lah yang menciptakan Islamofobia. Nah sekarang begini, emang memerangi mereka itu perintah Nabi Bu. Jadi kelompok Khawarij, bahasa Arabnya Khawarij ya Bu. Bahasa sekarangnya radikalisme terorisme, itu bahasa sekarang. Bahasa dulunya Khawarij. Kelompok Khawarij ini diperintahkan oleh Nabi agar kita memerangi mereka. Itu perintah Nabi. Bahkan kalimatnya begini Bu, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Nah, mengapa mereka diperangi? Padahal mereka itu ahli ibadah. Ahli ibadahnya nanti saya bahas sedikit ya. Mengapa mereka diperangi? Alasannya minimal dua. Satu, mereka menganut paham takfiri, mengkafirkan yang tidak segolongan dengan mereka. Makanya Khilafatul Muslimin mengapa harus bubar? Karena yang belum taslim masih kafir bagi mereka. Kelompok-kelompok teror itu mengapa mereka harus diperangi? Yang enggak segolongan sama mereka dikafirkan mereka. Nah, sejak zaman Nabi sudah ada itu kelompok ini. Yang kedua, ciri mereka itu selalu melawan pemerintah yang sah. Jangankan pemerintah sekarang ya Bu, cuman Pak Jokowi, kemarin Pak SBY gitu, Pak Soeharto dulu bahkan berhadapan sama komando jihad, Pak Soekarno berhadapan sama NII dan lain sebagainya ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mereka lawan. Namanya siapa? Zulkhuwaisirah. Itu yang nentang Nabi namanya Zulkhuwaisirah. Ya Muhammad, i'dil. Luar biasa Bu. Ini orang muslim loh Bu. Rajin sholat. Zulkhuwaisirah tuh jidatnya ngantek kapalan saking rajinnya sholat. Dia mengkritik Nabi. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Na'udzubillah. Nabi aja dituduhnya nggak adil. Itu yang bunuh Imam Ali, Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Ke masjid sholatnya rajin. Tahajud tiap malam. Hatam Quran seminggu sekali dalam sholat tahajud. Tapi dia mengkafirkan orang yang nggak sepaham sama dia, dan dia melawan pemerintah yang sah. Maka Nabi mengatakan, beliau bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Syarru qatsla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai khawarij, kelompok radikalisme terorisme. Wa khairu qatsla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian orang yang gugur karena berperang melawan khawarij, terorisme. Jadi saya himbau kepada segenap bangsa Indonesia dan kita semua yang hadir di sini, kalau ingin menghentikan Islamofobia, maka kita punya kewajiban untuk memerangi radikalisme terorisme. Karena mereka lah penyebab utamanya, Islamofobia. Makanya sering saya sampaikan, memerangi terorisme bukan kewajiban Densus 88 saja. Bukan kewajiban TNI Polri saja. Tapi kewajiban semua umat Islam. Karena ngapa? Karena mereka telah memfitnah ajaran Islam. Gara-gara mereka, orang jadi ketakutan dengan ajaran Islam. Jadi begitu. Jadi sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Nah, saya ingin tambahkan hadisnya Pak. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz, kok kita nangkep teroris, memerangi teroris? Wong teroris itu orangnya soleh-soleh kok. Nah kan bahasanya begitu ya Pak. Orangnya rajin sholat,
Bahkan saya tanya dengan petugas, itu teroris yang ditangkap itu, begitu masuk sel apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan langsung baca Quran, Pak. Langsung baca Quran. Saya akan sampaikan hadisnya. Nabi SAW bersabda, yakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Dalam matan yang lain, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang dari umatku sendiri, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka itu fasih-fasih membaca Al-Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh Pak, Nabi ngomong sama sahabat ini, bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Secara amaliyah, ubudiyah, Pak, mungkin lebih banyak mereka daripada kita. Tetapi kata Nabi, mereka wayak tuluna ahlal Islam, mereka akan menghalalkan darah saudaranya sesama Islam, dan akan menghalalkan darah-darah saudaranya yang non-Islam. Mereka ngebom gereja. Kemarin ada nyembelih siswa SMA yang beragama Kristen itu ya Pak, karena dikafirkan oleh mereka dan dihalalkan darahnya. Padahal Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh non muslim, maka si pembunuhnya tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Nah kata Nabi, kalau kelompok begini sudah keluar nih, faida kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Jadi kewajiban memerangi terorisme, radikalisme bukan cuman kewajiban Densus, bukan cuman kewajiban TNI Polri, bukan cuman kewajiban pemerintah, tapi kewajiban kita semua. Fatuba liman qatalahum, kata Nabi, maka beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Jadi saya simpulkan dulu ini, segitu nggak apa-apa kan? Nah nanti bapak-bapak gini aja, kalau pengen nonton ceramahnya yang lengkap betul Pak, bapak-bapak buka di YouTube. Nah ini promosi saya ya. Ustadz Suparman Abdul Karim ya Pak, nama YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe-nya Pak. Ya kalau belum ngerti itu anaknya, sini buka ini lupa Ustadz Suparman tuh, mana YouTube-nya itu. Saya lengkap sekali di YouTube itu, hampir 1000 video ceramah saya Pak. Tentang teroris banyak, tentang khilafatul muslimin banyak. Artinya jangan sampai kita ini, walaupun bapak-bapak nggak mondok misalnya, jangan sampai bapak-bapak dimanipulasi. Yang saya khawatirkan itu begini Pak, kita nunjuk-nunjuk orang radikal, taunya anak kita yang ikut begituan. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Jangan sampai kita tidak waspada. Dan satu hal lagi, tolong nanti bapak-bapak kalau ada framing lagi ke ulama atau tokoh dikriminalisasi, jangan percaya. Percayalah, kita wajib menjaga negara ini, betul nggak kira-kira Pak? Kalau bapak-bapak bingung ke harus mana ke berpihak, nggak usah berpihak kemana-mana Pak, berpihak sama negara. Kalau ada orang mengatakan ulama dikriminalisasi, jawab balik, ulama yang mana? Tunjukin, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng aja, biasa saja. Ada ribuan pesantren bagus-bagus aja, betul nggak kira-kira Pak? Santrinya banyak jutaan, nggak jadi masalah. Umat Islam dikriminalisasi, tanya baik Pak, umat Islam yang mana? Masjid megah semua, pengajian bagus semua, nggak ada. Indonesia ini sudah terlalu baik. Mohon maaf, minta satu waktu dikit lagi ya Pak ya. Sudah terlalu baik Pak. Di Malaysia, orang yang terduga teroris, baru terduga loh Pak, belum tersangka, itu ditangkap, ditahan selama 25 tahun baru disidang. 25 tahun ditahan, baru disidang untuk membuktikan dia salah atau enggak. Itu Malaysia. Kalau di Amerika, terduga teroris ditangkap, dipenjara tanpa pengadilan. Itu di Amerika Serikat. Lebih sadis lagi Arab Saudi, terduga teroris langsung dihukum pancung, paling telat seminggu.
Ditangkap hari ini, mancungnya minggu depan. Itu kalau di Arab Saudi. Indonesia negara yang paling lembut terhadap teroris. Bahkan begini, saya buka kartunya, Pak. Semua keluarga terduga, tersangka dan terpidana terorisme dikasih makan oleh pemerintah. Dikirim beras, anaknya sekolah disekolahkan, yang kuliah dikuliahkan. Begitu mereka di penjara dan keluar dari penjara, Pak, saya temuin di Panjang. Di Panjang kemarin, dikasih modal 30 juta, bikin warung soto. Napiter itu, Pak. Yang di Metro dikasih modal 250 juta untuk beli mesin bubuk. Saya mikir enak juga ya jadi teroris ini ya. Keluarganya dicukupin, keluar dari penjara dimodalin. Saya tanya sama petugas, kok nggak diekspos ini? Kalau diekspos Ustaz, nanti kasus kriminal yang lain iri semua, kata dia. Coba begal-begal dijabung itu ya Pak, ya. Keluarganya dimodalin, berhenti mereka ngebegal. Baik, demikian mungkin dari saya, Bapak-bapak rahimakumullah. Mari kita bela negara kita. Kalau negara kita aman, ibadah kita juga aman. Ketua RT, Linmas, Ketua RT, Ketua lingkungan lurah dan sebagainya, semua segenap komponen bangsa, mari kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai ada yang dicurigai, lapor ke Babinsa, Babin Kamtipmas, lapor kepada aparat terkait. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.